Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Supina dengan NIM 23210002. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma HEP. Algoritma HEP adalah metode belajar tak terarah pada jaringan syaraf tiruan. Dalam pendekatan ini, bobot sambung atau sinapsis antara dua neuron akan menguat apabila terjadi aktivasi secara simultan pada kedua neuron tersebut. Jika sebuah neuron A dan neuron B sering aktif pada saat yang bersamaan, maka hubungan di antara keduanya akan menjadi lebih erat atau bobot naik. Yang kedua, prinsip belajar ini sesuai dengan pernyataan. Dan yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip Carl that's fire together, were together. Dalam bahasa Indonesia, sel-sel saraf aktif secara bersamaan nantinya akan saling terhubung yang lebih erat. Belakang algoritma HEP adalah algoritma HEP pertama kali dikenalkan pada tahun 1949 oleh Donald Olding Hep, seorang neuropsikolog dari Kanada, melalui bukunya The Organization of Behavior. Dalam buku tersebut, Hep menyampaikan sebuah hipotesis mengenai proses belajar manusia berdasarkan penguatan sinapsis. Hep menemukan bahwa apabila sebuah neuron presinaptik dan postsinaptik aktif secara bersamaan dan terus terjadi, sambungannya akan menjadi lebih unggul, efisien di kemudian hari. Hal inilah yang dianggap sebagai dasar belajar dan ingatan pada manusia, yaitu terjadi penguatan pada sinapsis. Penelitian kemudian menggunakan prinsip ini pada jaringan saraf buatan atau artificial neural network untuk belajar pola dan asosiasi tanpa diberi label. Tujuan dari algoritma HEP adalah menemukan dan belajar pola atau asosiasi berdasarkan keserentakan aktivasi neuron. Yang kedua, dengan belajar secara tak terarah, jaringan dapat menyesuaikan bobot berdasarkan data yang diterima tanpa diberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, hal ini berguna pada masalah pengenalan pola, kalaretisasi, dan self-organization, yaitu saat data tidak diberi label dan ukuran kebenaran. Yang keempat, dalam proses belajar, bobot sambung terjadi penguatan apabila terjadi aktivasi bersama, sehingga nantinya pola yang sering terjadi dapat dikenali dan direspon secara lebih cepat. Kelebihan dan kekurangan HEP. Kelebihan dari HEP adalah yang pertama, sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua, cocok untuk belajar tak terarah. Yang ketiga, mengikuti prinsip belajar manusia. Yang keempat, dapat belajar berdasarkan asosiasi. Kekurangan HEP yang pertama adalah hanya belajar dari peristiwa yang terjadi secara simultan. Yang kedua, rentan terjadi penguatan terus-menerus. Yang ketiga, model belajar yang masih terlalu sama. Kesimpulan dari algoritma HEP adalah HEP merupakan algoritma belajar tak terarah paling mendasar. Yang kedua, mengikuti prinsip belajar manusia. Yang ketiga, merupakan landasan penting bagi pengembangan algoritma belajar lain seperti perceptron dan backpropagation. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang algoritma HEP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.